Salam kakak-kakak dimanapun Anda berada pada saat ini. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan kita akan menemukan pesan yang kita akan sampaikan dan juga menemukan ide-ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan dalam episode kali ini kita akan bersama-sama memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang akan menderita melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Berdasarkan Matius pasal yang ke-21 ayat 33 sampai dengan 46. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami melayani dan ada kesempatan untuk kami mempersiapkan diri dalam pelayanan ini, dan biarlah Tuhan juga menolong untuk kami menangkap pesan firman Tuhan, menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Ya Roh Kudus tuntunlah kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan, dan Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahasnya. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Diberi judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun, petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian, tuan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu ini, ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu ini, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan bahan ajar dari teks ini yang baru saja kita baca dengan judul perumpamaan tentang penggarap Tuhan akan menderita. Teks yang tadi kita baca tentang penggarap kebun anggur. Jelas ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan sekali ini saja Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya lewat metode perumpamaan,
tetapi juga ada beberapa ya perumpamaan yang lain. Bukan saja dalam kitab Injil, namun juga dalam kitab Perjanjian Lama ada beberapa perumpamaan juga yang disampaikan, yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama untuk mau menyampaikan hal yang bernilai yang Tuhan kehendaki. Nah, kita mau melihat teks ini sebagai perumpamaan, metode perumpamaan. Nah, kita mau menggali, kita mau menemukan apa yang menjadi maknanya. Kita melihat ada 4 tokoh kira-kira ya 4 tokoh dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini, yaitu ada tuan pemilik kebun anggur, ada hamba-hamba si tuan, ada anak dari si tuan, dan ada para penggarap kebun anggur. Mari kita ingat ya siapa lawan bicara Yesus ya dalam perumpamaan ini, yaitu ada imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi. Kita bisa melihat pasti ada maksud dari Tuhan Yesus dalam mengalamatkan ya perumpamaan ini. Nah, kita melihat tokoh-tokoh dalam perumpamaan ini dan kita menganalisis ya siapa saja yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang Ia berikan. Tuan pemilik kebun anggur itu mau menggambarkan Allah, sang empunya dunia ini. Nah, hamba-hamba si tuan mau menggambarkan para nabi Israel atau utusan-utusan Allah. Anak dari si tuan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Para penggarap anggur, siapa itu? Yaitu para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dan siapa kebun anggur? Kebun anggur itu yang dimaksud adalah umat Tuhan atau bangsa Israel. Nah, coba kita lihat di ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan. Ya, jadi imam-imam kepala dan orang Farisi tahu persis nih ya apa makna dari perumpamaan ini dan kepada siapa Tuhan Yesus mengalamatkan perumpamaan ini. Melalui perumpamaan ini mereka rasanya sudah mengetahui ya, mereka tahu persis bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan atau menyampaikan catatan kritis bagi mereka yang bukannya menyambut para hamba, bahkan anak dari si tuan tanah, malahan hendak membunuhnya. Padahal mereka kan hanya sebagai para penggarap. Ketika sudah disediakan semua fasilitas, mereka siap bekerja. Namun yang terjadi adalah ketika tiba musim petik, yang mereka lakukan bukan menyerahkan hasil panen, melainkan ingin mengambil alih lahan yang seharusnya ya memang mereka tidak punya sejak mulai awal ya. Mereka hanya diberi kepercayaan untuk mengerjakan, untuk mengolah lahan itu. Ya, ketika hamba-hamba dari si tuan itu datang untuk menanyakan bagaimana hasilnya, yang terjadi adalah hamba-hamba itu bukan cuma ditolak melainkan juga dibunuh. Bahkan si tuan mengutus anaknya sendiri dan ternyata juga anaknya pun dibunuh. Ya, dari sini ini kan kalau kita lihat ya perumpamaan ini keji sekali nih para penggarap kebun anggur ini. Dan di ayat 45 kembalilah ditegaskan ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Ya, jadi mereka sendiri mengerti ya bahwa yang ingin disampaikan, yang hendak disampaikan adalah ya betapa tidak patutnya, betapa kejinya ya para penggarap anggur yang notabene adalah para pemimpin agama pada waktu itu. Ya, kita lihat di ayat 41, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang ya, ketika para penggarap-penggarap itu tidak menjaga kepercayaan yang harusnya merawat umat, namun yang terjadi malah lalu kemudian mengambil alih, mengambil otoritas,
dikatakan bahwa bisa saja diberikan kepercayaan orang-orang lain begitu ya, dari petani-petani lain yang akan dipercayakan untuk menggarap kebun anggur tersebut. Artinya tugas untuk merawat umat Tuhan itu bisa saja diserahkan, diberikan juga untuk orang lain. Dibuka kemungkinan untuk bangsa-bangsa lainnya. Dari sini kita melihat bahwa para penggarap kebun anggur ini tidak merawat lagi-lagi ya kepercayaan yang sudah Allah percayakan bagi mereka untuk merawat kehidupan umat, melainkan justru menciderai kepercayaan yang sudah Allah berikan. Nah, dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak memahami perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Jadi disampaikan apa makna dari perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Tadi ya ada berapa tokoh, lalu kemudian tokoh-tokoh pentingnya itu siapa-siapa saja dan hendak menggambarkan apa. Lalu kemudian lihat di sini anak bersyukur karena Tuhan Yesus mau menderita untuk dirinya. Itu Batita Balita. Di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Yesus akan menderita, ya, dia ditolak, lalu kemudian dibunuh lewat peristiwa salib. Anak bersyukur karena Tuhan Yesus mau menderita untuk dirinya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide penyampaiannya di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita akan memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang akan menderita. Berpaut pada Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-33 sampai dengan 46. Kita akan membahas ide penyampaian pesan firman Tuhan di kelas Batita Balita. Ada Kak Lucy yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kak Lucy, silakan. Shalom, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membawakan persiapan guru sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita dengan tema Tuhan akan menderita yang berdasarkan kisah perumpamaan tentang penggarap. Dan kisah ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 hingga 46. Adapun tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, ASM mengetahui perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dan yang kedua, ASM mampu menceritakan ulang kisah perumpamaan penggarap kebun anggur ini. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pembuka, saya mengusulkan kakak-kakak untuk mengajak adik-adik bermain menebak nama-nama buah. Gitu ya. Untuk games ini ada beberapa cara. Misalkan yang pertama, kakak-kakak menampilkan sebagian kecil dari gambar satu jenis buah, lalu memberikan clue. Kalau misalnya adik-adik tidak bisa, kakak-kakak bisa memberikan gambar yang lebih besar ditambah dengan clue yang baru. Contohnya, misalkan ketika kakak-kakak menampilkan sebagian kecil gambar nanas, kakak-kakak bisa menambahkan clue, aku adalah buah yang berwarna kuning dan rasanya asam. Nanti kalau adik-adik belum bisa menebak, kakak-kakak bisa menambahkan gambar yang lebih besar gitu ya, dengan tambahan clue-nya, misalkan kulitku itu bersisik tapi tidak tajam. Kalau adik-adik masih belum bisa menebak, kakak-kakak bisa menampilkan gambar yang secara utuh
sehingga adik-adik bisa lebih mudah untuk menebak jenis buahnya gitu, nama buahnya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kakak-kakak bisa membawa beberapa jenis buah yang mudah dan juga aman untuk dibawa. Tidak mungkin kakak-kakak membawa durian karena durinya bisa saja melukai adik-adik gitu ya. Nah, sehingga nanti adik-adik bukan hanya melihat, tetapi juga kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk memegang sehingga mereka bisa meraba dan merasakan dengan sentuhannya gitu ya. Lalu yang ketiga, kakak-kakak juga bisa mempersiapkan beberapa potongan jenis-jenis buah gitu dari rumah, lalu mengajak adik-adik untuk merasakan, untuk mencicipinya, lalu ajak mereka juga sebelum mencicipi gitu ya, tutup mata sehingga mereka bisa menebak sebelum melihat buah yang mereka makan gitu ya. Ini buah apa ya gitu, nanti mereka diajak untuk menebaknya gitu. Dan yang pasti dari setiap permainan ini harus ada satu buah yang harus kakak persiapkan, yaitu anggur. Karena buah anggur inilah yang akan menjadi jembatan untuk masuk ke dalam kisah Alkitab pada hari ini gitu ya. Lalu kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk bertanya gitu ya, bertanya jawab. Adik-adik ada yang suka buah anggur? Menurut adik-adik rasanya apa sih? Oh iya, mungkin ada yang manis, ada yang asam. Anggur itu sendiri datangnya dari mana ya gitu. Oh, ada buahnya, ada pohonnya kak gitu. Nanti kakak-kakak bisa menampilkan pohon anggur dan juga bisa memperlihatkan perkebunan anggur gitu ya. Jadi anggur-anggur ini tentu saja tidak bisa tumbuh dengan sendiri. Harus ada yang merawat, harus ada yang mengelola, yaitu petani-petani gitu ya. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, anggur itu begitu banyak sekali ditanam. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu mengolah buah-buah anggur itu menjadi minuman dan banyak orang yang meminumnya, sehingga pada saat itu begitu banyak perkebunan anggur. Adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus pernah bercerita loh tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Penggarap itu apa sih? Penggarap itu adalah orang yang mengelola kebun-kebun anggur. Jadi suatu ketika Tuhan Yesus cerita, ada seorang pemilik kebun anggur yang menyewakan kebunnya itu kepada orang-orang yang mau mengelola, dan mereka yang disebut dengan penggarap. Kebunnya ini sudah bagus, sudah dikasih pagar dan lain sebagainya gitu ya. Dan ketika Tuhan ini menyewakan, dia pergi ke luar negeri. Ternyata ada perjanjian loh antara penggarap dengan tuan tanah. Perjanjiannya apa? Sebagian dari hasilnya akan dibagi gitu ya. Nah, karena tuan tanahnya ini tahu ketika pada saatnya panen, buah-buah itu siap dipanen, tuan tanah ini mengutus beberapa hambanya kepada para penggarap untuk meminta sebagian dari hasil panen sesuai dengan perjanjiannya gitu ya, untuk mengambil hasil panennya itu. Tetapi para hamba ini tidak diperlakukan dengan baik. Mereka bahkan dilukai, mereka diperlakukan jahat, mereka dipukuli sehingga para hambanya ini terluka. Lalu tuan tanah itu akhirnya mengutus kembali beberapa hamba yang lain. Tetapi hamba-hamba ini pun tetap diperlakukan jahat oleh para penggarap. Lalu tuan tanah akhirnya berpikir, oh kalau begitu saya akan mengutus anak saya, karena kalau anak saya yang datang belum tentu mereka berani untuk berbuat tidak baik terhadap anak saya. Ternyata apa yang dipikirkan oleh sang pemilik kebun anggur ini salah. Para penggarap itu justru berbuat semakin jahat kepada anak pemilik kebun ini. Anak itu dilukai sehingga anak ini begitu menderita. Nah, dari sini kakak-kakak bisa masuk ke dalam arti perumpamaan penggarap kebun anggur itu. Nah, Tuhan Yesus itu mau mengatakan apa sih? Tuhan Yesus itu mau mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini ternyata juga tidak disambut baik oleh orang-orang Israel. Banyak orang yang menolak, banyak orang yang membenci, sehingga Tuhan Yesus pada akhirnya disakiti. Tuhan Yesus harus disalib.
Tuhan Yesus sayang kepada kita semua sehingga Tuhan Yesus siap untuk menderita. Meskipun dia harus menderita, bahkan mati di kayu salib, tapi Tuhan Yesus tetap mau datang karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, sebagai penutupnya, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya gitu ya. Nah, sebagai aktivitas, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membuat gambar buah anggur menggunakan metode fingerprinting gitu ya. Jadi menggunakan cat yang memang khusus untuk fingerprint. Nanti kakak-kakak bisa membuat modelnya dan contohnya sehingga adik-adik bisa menirunya. Dan untuk ayatnya kakak-kakak bisa mengambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Demikianlah kakak-kakak persiapan guru sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Lucy sudah menolong kita untuk menangkap apa yang bisa kita gunakan untuk di kelas balita-balita. Kita akan melanjut ke kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dan kita mau memperkenalkan Tuhan yang akan menderita kepada adik. Nah, kita akan membahas firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-21 ayat 33 sampai dengan 46, dan kita akan menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Tulas. Kak Tulas akan menolong kita menangkap kira-kira ide apa ya yang bisa kita gunakan. Yuk, silakan Kak Tulas. Halo kakak-kakak. Dalam persiapan PGSE metode kelas kecil kali ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan cerita kita untuk adik-adik di minggu ke-11. Nah, cerita minggu ini temanya adalah perumpamaan tentang menggarap. Tuhan akan menderita. Jadi, melalui tema ini setidaknya ada 2 tujuan yang bersama-sama hendak kita capai. Tujuan yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Yesus akan menderita. Seperti yang tadi telah dijelaskan di dalam sesi penjelasan Alkitab, maka melalui perumpamaan ini kita tahu bahwa perumpamaan ini adalah kondisi di mana Tuhan Yesus nantinya akan menderita dan juga bahkan mati di kayu salib untuk kita semua. Dan inilah juga yang setidaknya menjadi harapan atau tujuan ketika kita nantinya menyampaikan tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Setelah anak-anak mengetahui nih bahwa Tuhan Yesus nanti akan menderita, maka anak-anak diajak untuk bersyukur. Bersyukur karena Tuhan Yesus mau menderita untuk kita semua. Nah, ini menjadi 2 tujuan yang akan sama-sama kita capai dalam cerita pada minggu ini. Lalu ada beberapa hal kakak-kakak yang nampaknya perlu kita bersama-sama perhatikan. Yang pertama ialah bahwa ini kan sebuah perumpamaan ya. Maka perumpamaan ini akan sedikit sangat sulit jika kita hanya menyampaikannya secara biasa-biasa saja gitu ya. Maka saya mengusulkan bahwa kita bisa menyampaikan perumpamaan ini seperti sebuah narasi. Jadi jatuhnya
ini adalah sebuah cerita dalam cerita yang nantinya akan kita sampaikan dalam cerita kita kepada adik-adik ataupun juga anak-anak sekolah minggu. Jadi kita bisa menyampaikan ini seperti sebuah narasi, ya, narasi tentang pengaruh kebun anggur yang jahat. Nah, maka dari itu kalau ini adalah sebuah narasi ataupun cerita, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh dan juga alur daripada cerita yang nantinya akan kita sampaikan. Jadi tokoh-tokoh yang disebutkan dalam perumpamaan ini, yaitu pemilik kebun anggur, pengarap kebun, utusan tuan dan anak dari sang tuan, ini menjadi tokoh-tokoh yang perlu kita perhatikan dengan baik, dengan seksama. Apa yang mereka lakukan, apa tugas dan perannya, sehingga ketika kita nanti menyampaikan perumpamaan ini sebagai sebuah cerita ataupun narasi, anak-anak diharapkan untuk dapat lebih mengerti ataupun lebih dapat mudah memahami tentang perumpamaan ini, ya. Setelah kita selesai nanti mungkin menyampaikan cerita ataupun perumpamaan ini, gitu ya, maka kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan dan juga makna daripada perumpamaan ini. Ya, ini bahwa kesimpulannya ini adalah sebuah cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kondisi dirinya di masa yang mendatang ketika ia akan menderita dan disalib bagi kita semua. Dan maknanya adalah kita tadi, ya, tujuan yang kedua, bahwa melalui cerita ini kita diajak untuk makin bersyukur karena Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita. Sehingga di dalam cinta dan kasih Tuhan itu, Tuhan mau untuk menderita bagi kita semua. Nah, ini nanti dari beberapa penekanan-penekanan ini tentu diharapkan kita bisa mencapai tadi, ya, tujuan yang telah kita bahas bersama-sama. Nah, ada beberapa saran penyampaian kakak-kakak, yaitu kakak-kakak bisa mengawali cerita ini dengan mungkin menanyakan profesi apa sih yang pengen dilakukan oleh anak-anak jika nantinya sudah dewasa, ya, cita-citanya apa sih gitu, ada jadi astronot mungkin apa segala macam gitu, nanti mereka menyebutkan. Nah, nanti kakak-kakak bisa mengatakan bahwa di dunia ini ada berbagai macam pekerjaan dan juga profesi. Nah, setelah mereka tahu nih, oh, di dunia ini itu banyak pekerjaan dan profesi, ya. Nah, kemudian berarti kakak-kakak bisa menyampaikan tuh bahwa di zaman Tuhan Yesus itu juga sudah ada banyak profesi seperti guru atau rabi, ya. Atau kalau kita mau melihat pada konteks dari keluarga Tuhan Yesus, gitu ya, keluarga Yesus yaitu Yusuf yang adalah seorang tukang kayu, ya, tukang kayu. Lalu ada juga pedagang, gitu ya, pedagang, dan banyak jenis profesi lainnya. Nah, kemudian setelah mengatakan bahwa di zaman dulu itu juga ada banyak pekerjaan dan profesi, salah satunya adalah penggarap kebun anggur. Nah, setelah menyebutkan profesi penggarap kebun anggur ini, baru kemudian kakak-kakak bisa menyampaikan cerita ataupun perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang jahat. Sesuai dengan tadi, ya, yang kita bersama-sama perlu perhatikan di dalam penekanan ceritanya. Kemudian kakak-kakak, setelah kita menyampaikan narasi daripada apa yang sudah kita ceritakan, gitu ya, ini ada beberapa metode yang mungkin bisa kita gunakan nih untuk kita bersama-sama menyampaikan cerita untuk minggu ini. Metode yang pertama adalah tentu menggunakan narasi ataupun ceramah yang ditunjang dengan slide yang menarik. Bukan hanya slide mungkin, ya, mungkin juga bisa menggunakan seperti orang-orangan yang dibuat dari stick, gitu ya, gambar lalu ditempel di stick dan jadi wayang-wayangan, gitu ya, atau juga menggunakan slide. Yang tentu hal ini disesuaikan dengan kreativitas dari kita masing-masing. Jadi bisa menggunakan metode narasi ataupun ceramah. Lalu yang kedua, itu kita juga bisa menggunakan role play. Tetapi karena mungkin ada beberapa adegan-adegan atau part-part yang cukup sadis, gitu kakak-kakak, ya, di dalam perumpamaan ini, maka saya menyarankan bagi kita kalau yang ingin menggunakan role play, tentu silakan yang memainkan role play-nya adalah kakak-kakak, gitu ya. Mungkin role play-nya bukan yang pakai dialog, tapi mungkin lebih kepada narasi, gitu ya. Ada narator, ada kakak jadi narator, lalu kemudian nanti ada kakak-kakak yang menjadi pantomim, gitu, memperagakan gerakannya, gitu. Mungkin ketika disebutkan penggarap kebun anggur, maka pura-pura, ya, macul, gitu, atau berkebun dan seterusnya. Jadi mungkin bisa diperankan, tetapi mengingat bahwa ada beberapa adegan sadis, kan kita tidak mungkin mendorong anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang demikian, gitu ya, setidaknya. Maka kalau ketika ini nanti yang memerankan adalah kakak-kakak, harapannya bisa sedikit bisa sedikit diperhalus ataupun juga, ya, setidaknya kita tidak mengajarkan anak-anak untuk melakukan kekerasan, gitu ya. Itu
Tapi catatannya adalah bahwa jika memang ini dimungkinkan ya kakak-kakak, jika memang mungkin jumlah pengajar ataupun guru-guru sekolah minggunya di kelas kecil itu banyak, baru mungkin hal ini bisa kita lakukan gitu ya. Ya mungkin minimal butuh 4 sampai 5 orang. Tapi jika tidak ya mungkin bisa menggunakan metode yang pertama, yaitu menggunakan narasi ataupun ceramah yang ditunjukkan dengan slide yang menarik. Lalu yang kemudian ialah aktivitas. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Tentu yang pertama ialah kita bisa mengikuti saran aktivitas yang tersedia di buku suluh anak gitu ya, yang menuliskan rasa syukur di atas sebuah form yang bergambar kebun anggur. Karena ini menjadi aktivitas yang cukup baik untuk anak-anak kelas kecil supaya mereka lebih kita bisa tahu nih apakah tujuan kita yang kedua tadi tentang anak-anak yang mau bersyukur itu sampai nggak ya kepada anak-anak. Ini menjadi barometer kita juga sebagai pengajar, apakah nanti kita bisa mengetahui anak-anak itu sudah sesuai belum dengan tujuan pengajaran pada minggu ini. Lalu yang kemudian ialah kita juga bisa aktivitasnya itu menghafalkan ayat emas kakak-kakak. Itu kalau minggu ini ayat emasnya adalah Matius 3 ayat 8. Tentunya bukan menghafal biasa-biasa saja gitu dengan ucapan aja, tetapi menghafalkan dengan gerakan. Nah, ini gerakannya mau gimana itu disesuaikan lagi dengan kreativitas ataupun juga ide dari kakak-kakak masing-masing ya. Jadi yang penting adalah ayatnya dari Matius 3 ayat 8, lalu nanti gerakannya silakan kakak-kakak kreasikan sesuai dengan bunyi daripada teks itu. Sehingga ketika anak-anak pun nanti menghafal, anak-anak diharapkan untuk dapat mudah menghafal dan juga lebih menyerap gitu ya, karena bukan hanya secara kognitif, tapi juga mereka melakukan gerakan psikomotorik, sehingga ayat ini bisa menjadi bekal mereka untuk mereka bawa pulang. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan guru sekolah minggu metode kelas kecil pada minggu ini. Saya kembalikan kepada Kak Santi. Kak Tulas, terima kasih sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan membahas kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas bagian firman Tuhan dari Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Kisah penggarap-penggarap kebun anggur. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang akan menderita. Sudah kelas balita, kelas kecil kita bahas ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas tersebut. Dan saatnya kita akan membahas kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Yuk, kita mau dibantu untuk menemukan ide itu oleh Kak Vera. Kak Vera, silahkan. Halo kakak-kakak semuanya, berjumpa lagi bersama dengan saya, Kak Vera, yang akan menemani kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk penyampaian cerita sekolah minggu buat adik-adik kita. Nah, kakak-kakak, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, cerita kita di pertemuan yang mendatang adalah tentang perumpamaan tentang penggarap, Tuhan akan menderita. Dan persiapan ini ditujukan untuk kakak-kakak yang mengajar sekolah minggu kelas besar. Nah, kakak-kakak
ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita coba capai bersama-sama. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Yesus akan menderita. Yang kedua, anak bersyukur karena Tuhan Yesus mau menderita untuk dirinya. Bacaannya yaitu dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46. Kakak-kakak, ini mungkin adalah sebuah cerita yang cukup rumit gitu ya untuk disampaikan kepada adik-adik agar mereka bisa memahami, tapi kita akan coba mempersiapkan sama-sama. Kalau kakak-kakak punya cara-cara kreatif lainnya yang bisa dimodifikasi, saya sangat mempersilahkan begitu ya. Kakak-kakak, sebagai awal atau pengantar cerita, sebagai usul saya, kita dapat melakukan ice breaking, tebak gambar atau nama buah. Linknya juga sudah saya tampilkan di sini, kakak-kakak bisa langsung ketik aja, masuk ke linknya, atau mau bikin PPT-nya sendiri juga boleh. Nah, kakak-kakak, game ini jadi akan ada kayak potongan-potongan gambar buah, kemudian nanti di situ ada petunjuk sedikit, apakah aku bentukku bulat kecil, rasanya manis, biasanya bergerombol, warnaku merah, ungu, dan hijau, lalu kita kasih kesempatan adik-adik berpikir apakah yang dimaksud, kemudian mungkin kalau ada yang sudah bisa jawab, atau ada yang mau, atau kita memberikan clue lebih lagi, kita kasih 3 pilihan ini, dan ini mungkin akan membantu mereka. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian nanti kita akan menunjukkan gambar buah secara utuh dari potongan-potongan tadi. Dan buah ini akan lebih dari 1 ya, jadi bukan hanya buah anggur saja, begitu. Kalau misalnya ada kakak-kakak yang mempersiapkan hadiah kecil gitu ya untuk adik-adik, jika mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin akan lebih menyenangkan gitu ya. Nah, kakak-kakak ini hanya sebagai pengantar untuk penjelasan tentang buah anggur dan penggarapannya. Setelah kita sudah selesai ice breaking ini, kakak-kakak bisa mengantar dengan adik-adik. Tadi kan kita sudah tebak gambar. Kira-kira dari buah-buahan tadi ada nggak yang jadi favorit adik-adik atau kesukaan adik-adik? Kalau semisal nih mereka ada yang menjawab, favoritku adalah anggur, kita bisa nanyain, kenapa suka buah anggur? Apakah dari rasanya atau apa gitu ya? Ini mempersiapkan mereka gitu ya. Kalau misalnya ada kakak-kakak yang mau mempersiapkan apa namanya buah anggur gitu untuk diperlihatkan kepada adik-adik atau supaya mereka bisa mencicipinya gitu, mungkin itu lebih baik, itu menjadi opsi ya sekali lagi. Nah, kakak-kakak, lalu kita masuk kepada pembacaan Alkitab bersama, karena ini kan kelas besar, jadi adik-adik sudah bisa membaca bersama-sama atau bergiliran, supaya mereka semua bisa mendapatkan bagian juga boleh. Nah, kakak-kakak, setelah kita membaca teks Alkitab bersama, maka kita akan masuk ke dalam penyampaian. Yang pertama, kita menjelaskan tentang teks Alkitab ini berisi tentang perumpamaan, ya, perumpamaan yang Yesus berikan. Kemudian mungkin ada di antara adik-adik yang belum begitu paham perumpamaan itu apa, kakak-kakak bisa menjelaskan apa itu perumpamaan, fungsi perumpamaan itu untuk apa, gitu ya. Yang pasti kan perumpamaan itu pemisalan atau contoh, dan tujuannya untuk memudahkan pendengar bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh seseorang, gitu ya. Kemudian setelah kakak menjelaskan ini, boleh kita langsung masuk ke bagian, boleh kaitin lagi dengan anggur yang tadi di awal kita sudah sempat bahas ya. Jadi tadi kan kita sudah coba buah anggur, kita sudah lihat bentukannya seperti apa, dan kita pasti tahu ya rasanya seperti apa. Tapi adik-adik tahu nggak kalau ternyata untuk bisa menjadi buah anggur seperti ini ada proses-proses loh yang harus dilalui gitu ya. Dan proses ini terbilang lama juga gitu ya, supaya pohon anggur bisa menghasilkan buah. Saya juga menganjurkan video proses penanaman serta panen buah anggur yang bisa disaksikan melalui link yang sudah saya sematkan juga di sini. Kalau misalnya kakak punya referensi video yang lain yang mungkin lebih mudah dipahami boleh. Kemudian video ini cukup panjang, jadi kakak bisa memilih kira-kira dari menit berapa dan sampai ke berapa gitu ya. Nah, setelah video ditampilkan, kakak bisa bilang, kira-kira begitu prosesnya, gitu ya. Lalu kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang perumpamaan di teks yang tadi sudah kita baca. Hari ini kita mau bahas juga loh adik-adik tentang perumpamaan penggarap anggur. Nah,
kita mulai dari yang tadi ya, ada seorang tuan tanah yang dia punya sebidang tanah, kemudian dia berencana untuk membuat tanah itu menjadi sebuah kebun anggur, ya. Kemudian si pemilik tanah ini juga membuat pagar di sekeliling kebun anggur supaya bisa aman ya, gak ada yang bisa masuk untuk mencuri buah-buah anggur tersebut. Lalu si tuan kebun ini juga sudah mempersiapkan atau membuat lubang yang berfungsi sebagai tempat memeras anggur. Jadi dia sudah mempersiapkan dengan baik semuanya, bahkan sampai dari proses penanaman, sampai panen, bahkan sampai pengolahannya gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian pemilik kebun anggur ini membutuhkan bantuan ya dari orang lain untuk menggarap atau untuk mengelola kebun anggur tersebut. Ya, dan dia butuh lebih daripada satu orang. Nah, orang-orang yang kemudian dijadikan atau yang membantu si si pemilik kebun anggur ini disebut dengan penggarap anggur ya, atau nah, mungkin di sini adik-adik ada yang belum begitu paham kira-kira penggarap anggur itu siapa atau apa gitu ya. Kita bisa kaitkan dengan petani. Ya, petani dan sawah ya. Petani itu siapa sih ya? Petani itu mereka yang mengelola sawah dari proses awal sampai panen, sampai mengelola hasilnya seperti apa dan seterusnya. Ini bisa jadi jembatan gitu ya untuk adik-adik mungkin bisa lebih paham. Nah, kemudian kita lanjut. Para penggarap ini mereka membantu pemilik kebun anggur tersebut, dan pemilik kebun anggur ini sangat baik kepada mereka ya. Dia tidak hanya mempekerjakan para penggarap anggur ini saja, tapi dia juga mau membantu, mau menolong, dan dengan cara berbagi hasil atau keuntungan dengan para penggarap itu. Jadi dia tujuannya juga untuk menolong mereka. Nah, suatu saat si pemilik kebun anggur ini harus pergi ke luar negeri, dia meninggalkan kebun anggur yang masih dikelola sama para penggarap anggur, dan setelah sudah panen, maka si pemilik kebun anggur ini mengirimkan beberapa orang suruhan atau hamba pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang mungkin kayak karyawan atau bawahannya gitu ya. Dia mengirim mereka untuk mengambil hasil dari panen tersebut kepada para penggarap anggur tersebut. Tapi yang sedihnya ketika sampai di sana, malah para penggarap ini memukulinya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dikirimkan lagi yang baru gitu ya. Maaf, ini tadi ada gambarnya nih. Ya, dipukuli sampai mereka tidak berdaya ya. Padahal kan mereka datang dengan maksud yang baik gitu ya. Kemudian dikirimkan lagi beberapa orang datang, dipukulin juga ya. Lalu yang terakhir nih, sampai akhirnya si pemilik kebun anggur ini bingung, maka dia memutuskan untuk mengirimkan anak kandungnya sendiri. Dikirimkannya dengan berpikir bahwa mungkin dengan mengirimkan anak saya, maka akan lebih disegani gitu ya, dan tidak berani mereka berbuat hal-hal yang tidak-tidak gitu ya kepada dia. Ternyata anaknya ini juga dipukuli sedemikian rupa gitu ya, sehingga jadi tidak berdaya. Nah, apa sih alasan penggarap-penggarap anggur ini memukul anak dan semua orang yang dikirimkan? Tujuannya adalah karena mereka nggak mau berbagi keuntungan, mereka nggak mau berbagi hasilnya, mereka mau untung sendiri, gitu ya. Padahal kan sebenarnya pemilik kebun anggur ini juga telah menolong mereka banyak gitu ya, dan tidak hanya mempekerjakan tapi juga mau menolong mereka. Nah, lalu ini kira-kira perumpamaannya diceritakan kembali, lalu kita menjelaskan kaitannya dengan pengorbanan Yesus ya. Kita kaitkan bahwa pemilik kebun anggur ini adalah Allah, kemudian anak yang dikirimkan kepada penggarap-penggarap ini adalah Yesus ya. Yesus datang, kemudian dia mau menebus dosa umat gitu ya. Dia menderita supaya ciptaannya bisa ditebus dari dosa, dan oleh karena itu kita diajak untuk mensyukuri ya. Adik-adik diajak untuk mensyukuri pengorbanan yang sudah Yesus lakukan. Dan tidak hanya sebatas sampai mensyukuri, tapi juga mau berkorban bagi sesama ya. Kalau berkorban itu adik-adik dalam kehidupan sehari-hari kan dalam berbagai macam bentuk ya, dalam bentuk waktu, bentuk energi, bentuk pikiran ya, atau materi dan lain sebagainya. Itu juga menjadi langkah untuk kita mau
berkorban bagi orang di sekitar kita. Nah, kira-kira penyampaiannya seperti itu, kakak-kakak. Kemudian, nah ini gambar ya, gambar kebun anggur, gambarannya biar adik-adik bisa punya bayangan. Kira-kira seperti itu, dan ayat hafalannya itu dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itu ayat hafalannya. Lalu yang terakhir untuk aktivitas, saya mengusulkan mereka membuat komitmen dan aksi gitu ya. Mereka mau berefleksi atas cerita tadi dengan membuat craft ya, seperti ini. Kakak-kakak bisa mempersiapkan kertas seperti ini, kemudian adik-adik bisa dalam kelompok bisa ya, biar ini jadi aktivitas kelompok. Mereka membentuk anggur dari kertas-kertas ini, lalu mereka bisa menuliskan komitmen mereka untuk mau berkorban bagi sesama. Mereka juga bisa menuliskan ungkapan syukur mereka untuk pengorbanan yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Gitu ya kakak-kakak, kira-kira untuk hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk penyampaian di kelas besar nanti. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih Kak Vera sudah menolong kita menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas besar, dan berarti semua kelas sudah kita bahas. Demikianlah episode kali ini. Kakak-kakak silakan kelola semua yang sudah kakak-kakak dapatkan dalam program ini, ide-ide yang menarik, dan sesuaikan dengan konteksnya kakak-kakak masing-masing sehingga adik-adik bisa menangkap pesan firman Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kita juga boleh bertumbuh bersama adik-adik. Demikian episode kali ini, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Selamat melayani, mari kita tutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan menolong setiap kami untuk mendapatkan ide penyampaian cerita, terlebih menangkap pesan firman Tuhan yang akan kami sampaikan kepada adik-adik. Terima kasih untuk Kakak Pendeta Santi, terima kasih untuk Kak Lucy, Kak Tulas, dan juga Kak Vera yang menolong kami untuk menangkap ide-ide yang menarik ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati.